Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dengan NPM 192151127. Di video ini saya akan membahas soal persiapan UAS mata kuliah himpunan dan logika pada semester 1. Nah, soal ini diambil dari naskah soal tahun 2018. Langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1 dengan skor 15. Buatlah sebuah pernyataan kondisional, kemudian tentukan converse, inverse, dan kontra positifnya. Sebelum kita membahas soal tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu pernyataan kondisional. Pernyataan kondisional atau pernyataan implikasi atau pernyataan bersyarat adalah pernyataan yang mengandung bentuk jika P maka Q, biasanya dilambangkan dengan tanda ladam kuda atau tanda panah ke kanan. Nah, misalnya di sini P-nya yaitu Nursa adalah seorang manusia. Q-nya yaitu Nursa kelak akan mati. Maka P implikasi Q, pernyataan kondisionalnya, jika Nursa adalah seorang manusia, maka ia kelak akan mati. Nah, dari sebuah implikasi dapat diturunkan pernyataan yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi semula. Kita bisa menyelesaikannya dengan melihat diagram tersebut. Converse dari P implikasi Q yaitu Q implikasi P. Maka pernyataannya, jika Nursa kelak akan mati, maka ia adalah seorang manusia. Dibalik. Selanjutnya yaitu inverse. Inverse dari P implikasi Q yaitu negasi P implikasi negasi Q. Kedua pernyataan dinegasikan. Maka pernyataannya, jika Nursa bukan seorang manusia, maka ia tidak akan mati. Kontrapositif dari P implikasi Q yaitu negasi Q implikasi negasi P. Dibalik dan kedua pernyataan dinegasikan. Jika Nursa tidak akan mati, maka ia bukan seorang manusia. Selanjutnya, soal nomor 2 dengan skor 15. Buatlah diagram listriknya jika diketahui simbol logika sebagai berikut. P disjungsi Q diimplikasikan dengan R disjungsi S, implikasi T konjungsi U. Nah, aplikasi logika dalam jaringan listrik ada dua macam hubungan pokok, yaitu seri dan paralel. Seri memiliki nilai kebenaran yang sama dengan tabel kebenaran konjungsi. Maka rangkaian seri digunakan untuk kombinasi konjungsi. Sedangkan paralel memiliki nilai kebenaran yang sama dengan tabel kebenaran disjungsi. Maka rangkaian paralel digunakan untuk kombinasi disjungsi. Nah, lalu bagaimana dengan operasi yang tidak hanya menggunakan operasi konjungsi dan disjungsi saja? Maka kita bisa mengubah pernyataan tersebut ke dalam pernyataan yang hanya mengandung operasi konjungsi dan disjungsi. Nah, dengan pernyataan majmuk yang ekuivalen. Di sini diketahui A implikasi B ekuivalen dengan negasi A disjungsi B. Nah, kita anggap P disjungsi Q ini merupakan A. Sedangkan kita anggap operasi ini merupakan, pernyataan ini merupakan B. Maka A kita negasikan dan B kita biarkan. Operasinya kita ganti menjadi disjungsi. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena masih ada tanda implikasi. Masih menggunakan pernyataan majmuk yang ekuivalen yang ini. Kita misalkan R disjungsi S sebagai A dan T konjungsi U sebagai B. Maka R disjungsi S dinegasikan, lalu disjungsi, sedangkan B-nya atau T konjungsi U-nya dibiarkan. Nah, setelah itu kita operasikan dengan operasi De Morgan. Negasi P disjungsi menjadi konjungsi negasi Q. Ini juga sama, menggunakan pernyataan majmuk menggunakan aturan De Morgan. Nah, setelah selesai, setelah hanya mengandung operasi konjungsi dan disjungsi, kita bisa mencari diagram listriknya. Kita cari yang paling terluar. Operasi yang paling terluar yaitu disjungsi. Nah, berarti dari garis ini kita tarik dulu garis paralel. Nah, setelah itu kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama yaitu kombinasi konjungsi, maka rangkaiannya akan berbentuk seri.
Setelah itu kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua memiliki kombinasi disjungsi, maka kita buat paralel lagi. Nah, setelah itu ada kombinasi seri, ada dua, ada negasi R, konjungsi negasi S, dan T konjungsi negasi U. Setelah itu kita tarik garis menyatu dengan yang awal. Selanjutnya soal nomor 3 dengan skor 30. Buktikan validitas dari argumen berikut dengan aturan pembuktian kondisional. Nah, jika kita beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita dan menyayangi kita semua. Jika Allah memberikan petunjuk kepada kita atau menyayangi kita semua, maka kita mendapat nikmat yang tak ternilai harganya. Jadi, jika kita beriman kepada Allah, maka kita mendapat nikmat yang tak ternilai harganya. Nah, dengan menggunakan aturan ini kita memperoleh misalkan pernyataan kita beriman kepada Allah P. Lalu niscaya Allah akan beriman kepada petunjuknya, kita misalkan Q. Menyayangi kita semua, kita misalkan dengan R, dan kita mendapat nikmat yang tak ternilai harganya, kita misalkan dengan S. Nah, jika kita terjemahkan pernyataan tersebut ke dalam simbol, maka akan menjadi seperti ini. P diimplikasikan Q konjungsi R sebagai premis 1, lalu Q disjungsi R diimplikasikan dengan S, dan konklusinya P implikasi S. Jadi ada konklusi ditandai dengan jadi. Nah, pertanyaannya, buktikan validitas dari argumen berikut dengan aturan pembuktian kondisional. Sebelum kita buktikan dengan aturan pembuktian kondisional, kita harus mengetahui dulu apa saja atau bagaimana aturan-aturan dalam penarikan kesimpulan, aturan penukaran, dan pembuktian kondisional. Nah, aturan penarikan kesimpulan ada 9. Yang pertama ada modus ponen yang disingkat dengan MP. Bisa dibaca ya teman-teman. Yang kedua ada modus tollens, disingkat dengan MT, simplifikasi, konjungsi, hipotetikal silogisme, disjunktif silogisme, konstruktif dilema, destruktif dilema, dan addition. Selanjutnya aturan penukaran kesimpulan. Ada 10. Yang pertama ada teorema De Morgan yang paling sering kita jumpai. Terus yang kedua ada komutatif, asosiatif, distributif, double negasi, transposisi, material implikasi, material ekuivalensi, eksportasi, dan tautologi. Nah, pembuktian validitas dari argumen tadi yang soal dengan aturan pembuktian kondisional. Dengan menggunakan aturan ini kita memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari anteseden konklusinya dan konsekuen pada konklusi diubah menjadi konklusi yang baru. Misalnya gini, P diimplikasikan Q konjungsi R merupakan premis pertama. Q disjungsi R diimplikasikan dengan S merupakan premis kedua. Nah, sedangkan konklusinya yaitu kan P implikasi S. Nah, kita bisa memperoleh premis yang baru, premis tambahan dengan dari anteseden konklusinya. Konklusinya yaitu P implikasi S. Jadi kita bisa si antesedennya yaitu P bisa jadikan premis, sedangkan konsekuen yaitu S bisa jadikan konklusi yang baru dengan conditional proof atau aturan pembuktian kondisional. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan aturan penarikan kesimpulan atau aturan penukaran kesimpulan seperti biasanya. Nah, dari ketiga premis ini kita bisa mengoperasikan. Misalnya, kita bisa lihat di sini P diimplikasikan Q konjungsi R dengan pernyataan yang ketiga yaitu P dengan menggunakan modus ponen. Kita misalkan Q konjungsi R yaitu Q. Maka jika menggunakan modus ponen, hasilnya akan Q atau di sini Q konjungsi R. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan simplifikasi. Dari pernyataan keempat, kita
simplifikasi, yaitu kita hilangkan si R-nya menjadi Ki. Nah, lalu dari pernyataan kelima atau dari premis kelima kita bisa tambahkan Ki. Nah, Ki di sini kan Ki di sini kan Ki. Nah, di sini yaitu menggunakan R, disjungsi R. Nah, selanjutnya karena kita membutuhkan konklusi S, kita tarik pernyataan 2 dengan 6 dengan menggunakan modus ponen. Kita misalkan Ki disjungsi R ini merupakan P, diimplikasikan dengan S. Lalu menggunakan modus ponen dengan pernyataan ke-6, maka konklusinya akan S. Nah, sama bukan dari konklusi yang sudah ditentukan. Agar lebih mudah mengerjakannya, lebih banyak-banyaklah dalam mengerjakan latihan soal-soal seperti ini. Selanjutnya soal nomor 4 dengan skor 20. Buktikan invaliditas argumen berikut. S konjungsi T diimplikasikan dengan U, Ki diimplikasikan S konjungsi T, P diimplikasikan dengan Ki disjungsi R, negasi P disjungsi negasi U dengan konklusi P ekuivalen dengan R. Nah, kita mempunyai sebuah argumen yang terdiri dari 4 premis dan sebuah konklusi. Cara membuktikan invaliditas argumen ini yaitu dengan menyatakan atau nyatakanlah sebuah situasi di mana premisnya benar sedangkan konklusinya salah. Pernyataan kondisional yang berkorespondensi dengan argumen ini adalah pernyataan berikut. Jadi premis-premisnya digabung dengan konjungsi dan konklusinya dioperasikan menggunakan implikasi. Nah, karena di sini nyatakan premisnya benar, maka operasi ini harus benar, sedangkan hasil implikasinya harus salah. Nah, selanjutnya, karena premisnya harus benar, maka konjungsi di sini juga harus bernilai benar. Sedangkan ekuivalennya kan harus bernilai salah, maka kita bisa menentukan P dan R. Nah, P dan R ini bisa keduanya salah, bisa P benar maka R salah, atau bisa saja P-nya salah atau R benar. Nah, kita coba dengan keduanya salah. Karena P R-nya salah, maka kita tandai pula P dan R yang terletak pada premis-premisnya yang ada di sini. Nah, karena di sini P-nya salah, berarti negasi P merupakan B atau benar. Nah, kita coba sambil melihat tabel pernyataan majmuk berikut. Setelah ini, nilai disjungsinya kan harus benar. Maka, kalau misalnya negasi P-nya benar, maka negasi U harus salah. Berarti U-nya benar. Negasi U salah, maka U-nya benar. Berarti pernyataan ini sudah selesai. Selanjutnya ke sini. P-nya bernilai salah. P implikasi harus bernilai benar, yaitu dengan menggunakan implikasi S. Nah, berarti benar. Karena Ki disjungsi karena R-nya bernilai salah, maka Ki-nya harus bernilai benar agar menghasilkan disjungsi yang benar pula. Nah, kita tandai juga Ki yang ada di sebelah kiri. Pernyataan ini sudah selesai. Selanjutnya, nah karena nilai implikasinya harus bernilai benar, maka Ki sudah bernilai benar, maka di sebelah kanan harus bernilai benar pula. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika P dan Q-nya benar, berarti S dan T harus bernilai benar. Kita tandai juga S dan T yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah ini kita buktikan apakah betul, apakah invalid argumen tersebut.
Nah, dari sini S ekuivalen S bernilai salah, betul. Lalu BS disjungsi ya. BS benar. Lalu implikasi. Nah, ini kan disjungsi BS benar. BB konjungsi benar. BB konjungsi benar. Setelah itu implikasi benar, maka benar. Berarti benar. Jika Q benar, maka S konjungsi T benar. Berarti implikasi bernilai benar. Ini juga sama. Nah, maka terbukti bahwa pernyataan tersebut invalid. Selanjutnya soal nomor 5 dengan skor 20. Misalkan PX, X adalah bilangan prima. EX, X adalah bilangan genap. AX dengan X adalah bilangan ganjil. Dan BXY dengan X membagi habis Y. Tentukanlah tiap-tiap bentuk-bentuk ke dalam pernyataan biasa dari A, operasi berikut, dan B, operasi yang kedua. Pernyataan. Nah, kita bahas. Kuantor. Kuantor umum atau disimbolkan dengan o atau A terbalik dibaca untuk setiap atau untuk semua. Sedangkan kuantor khusus yang disimbolkan dengan E terbalik dibaca ada, beberapa, atau hanya, atau bisa juga ada sekurang-kurangnya satu atau ada paling sedikit satu. Nah, notasi berikut ini dibaca untuk setiap X berlaku MX atau untuk setiap X mempunyai sifat M. Nah, kita coba langsung ke soalnya. Untuk pernyataan yang pertama, ada A terbalik X, berarti untuk setiap X, nah ada kurung beda lagi nih. X di mana, karena ini tandanya implikasi, maka jika negasi X, implikasi negasi B2X. Jika X bukan bilangan genap, X kan X adalah bilangan genap, maka negasi X bukan bilangan genap. Maka negasi B2X. Nah, BXY, X membagi habis Y. Berarti kalau negasi BXY, X tidak membagi habis Y. Kalau misalnya negasi B2X, maka 2 tidak membagi habis X. Selanjutnya yaitu yang B. Nah, ada X, ada sekurang-kurangnya 1X di mana AX yaitu X adalah bilangan ganjil. X di mana jika X adalah bilangan ganjil, maka berlaku untuk setiap Y jika, nah ada implikasi lagi nih. Jika Y atau PY, jika Y adalah bilangan prima, implikasi negasi BXY. Maka X tidak membagi habis Y. Alhamdulillah, soal sudah disampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan UAS.